Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Ketua KPU beserta anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, yang terhormat para tamu undangan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih DPT tingkat Kabupaten Kutai Timur pada pemilihan umum tahun 2024 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa dibacakan oleh Saudara Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafirun, huwa ghafirul mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan rasa syukur dan rendah hati kami hadir di hadapan-Mu pada rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih DPT tahun 2024 ini. Kami memohon kepadamu agar acara ini dilimpahi rahmat, berkah dan keberkahan. Kami memohon kepadamu agar semua keputusan yang diambil dalam rapat ini dapat memajukan Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikanlah kami kebijaksanaan dan pengertian yang tepat sehingga setiap keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang terbaik. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk mengerjakan tugas kami sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan baik. Kami memohon agar Engkau memberikan keselamatan dan kesehatan bagi seluruh anggota peserta rapat pleno rekapitulasi DPT Pemilu tahun 2024 ini dalam menjalankan tugas mereka. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia khususnya Kutai Timur dari segala bentuk kejahatan dan bencana alam. Jadikanlah Kutai Timur sebagai kabupaten yang aman, makmur dan sejahtera.
Berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk selalu berusaha dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan pada topik yang dibacakan oleh Ibu Ibu. Tata tertib rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap DPT tingkat Kabupaten Kutai Timur pada pemilihan umum tahun 2024. 1. Rapat pleno terbuka tingkat kabupaten dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pasal 101 dan keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. 2. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas ketua dan anggota beserta sekretariat KPU Kabupaten Kutai Timur, PPK, Bawaslu Kabupaten, partai politik, beserta pemilu tingkat kabupaten, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, perangkat pemerintah tingkat kabupaten dan lain. 3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir membawa surat tugas atau mandat dari pengurus partai politik masing-masing. 6. Rapat dapat ditunda selama 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. 7. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6. 8. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur. 9. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. 10. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan rekapitulasi disertai dengan data otentik. 11. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 11 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. 12. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan KPU dan juknis terkait. 13. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Sangatta, 21 Juni 2023. Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur, tertanda Ulfa Jamilatul Farida. Demikian, terima kasih. Sambutan dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Rudiansyah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberikan kesempatan dan juga merupakan nikmat besar kita dapat bertemu dalam sebuah bentuk atau kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang kita syukuri ini, kita pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan kemahakayaannya untuk juga memberikan keluasan kesehatan maupun kondisi yang terbaik kepada keluarga kita, relasi kita, rekan-rekan kerja kita yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Salam dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh keluarga sucinya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dan juga menyebarkan
nilai-nilai rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada sesama dan kepada alam semesta. Yang saya hormati dan saya banggakan kolega saya, sahabat saya, Al-Mukarram Bapak Haji Galeh Akbar Tanjung, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yang hari ini saya dampingi, ya bukan beliau mendampingi saya, karena tugas utamanya adalah pengawasan, saya mendampingi. Mungkin supaya yang lain bisa mengenal Pak Galeh, silakan berdiri. Bapak Ibu, Pak Galeh ini juga satu organisasi sama saya, Pak. Beliau dan saya penasehat ISMI Kaltim, Ikatan Cowok Ini Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, yang saya hormati dan kami banggakan atas segala supportnya unsur Forkopimda Kabupaten Kutai Timur, baik dari TNI dan Polri, Bapak Kapolres Kasat, seluruh jajaran, kemudian dari Kodim 09069, kemudian Pangkalan TNI AL, kemudian juga dari unsur pemerintah yaitu Pengadilan Negeri dan Kejaksaan, kemudian dari Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur, kemudian Disduk Capil, Satpol PP, Badan Pusat Statistik, Kepala Bagian Pemerintahan, Kadisdik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ya kalau nggak salah. Kemudian unsur lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan pula rekan-rekan peserta dari partai politik dan tentunya rekan-rekan kerja kami, kawan-kawan dari panitia pemilihan kecamatan di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami ingin menyampaikan sekali lagi tahapan yang telah dilaksanakan hingga hari ini adalah sebuah rasa syukur yang sangat besar bahwa atas segala partisipasi para pihak kita hari ini akan menetapkan rekapitulasi sekaligus menetapkan daftar pemilih tetap. Di dalam regulasi kepemiluan kita, rekapitulasi dimulai di tingkat TPS, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, kemudian direkap di tingkat kabupaten untuk sekaligus ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Jadi secara nasional, daftar pemilih tetap itu ditetapkannya justru di tingkat kabupaten dan kota. Tingkat provinsi itu hanya merekap kembali DPT, dan tingkat nasional juga merekap di tingkat di seluruh provinsi yang ada. Penting bahwa pemutahiran daftar pemilih itu menjadi salah satu tahapan krusial di dalam pemilu karena dia berkaitan dengan dua hal. Satu, dalam rangka menjaga hak konstitusi warga negara. Karena kalau kita bicara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 1 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang konsekuensi daripada republik itu adanya di ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi ini penting bahwa pemilu itu merupakan keharusan yang utama ketika kita bersepakat menjadi negara republik. Berbeda kalau sebelum Indonesia dideklarasikan kita berbentuk monarki misalnya, dan kedaulatannya tentu bukan berada di tangan rakyat. Nah, menjaga hak pilih warga negara ini adalah bagian daripada menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bukan sekedar program pelengkap, tapi inti daripada pemutahiran daftar pemilih ini adalah upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat
demi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita harus memastikan sedemikian rupa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk bisa didaftar dan ditetapkan sebagai pemilih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan KPU beserta jajaran yaitu PPK, PPS, beserta Bawaslu, beserta seluruh jajaran Panwascam maupun pengawas PKD itu untuk betul-betul mampu membangun sinergi dan harmonisasi kerja. Saya berharap di antara kita baik KPU dan Bawaslu tidak ada saling baper. Saling baper ini kan kerja artinya kalau banyak bawa perasaan. Ketika Bawaslu-nya nanti kasih saran, KPU-nya baper. Atau ketika KPU-nya kasih jawaban, Bawaslu-nya biar baper. Nah itu jangan sampai. Karena sekali lagi yang kita lakukan ini ada sangkut pautnya dengan bagaimana upaya kita menjaga kedaulatan. Sehingga ketika sinergi kita baik, kita bisa memastikan hak-hak pilih ini, baru kita selanjutnya bicara kepada fase setelahnya. Secara strategis, data pemilih ini menjadi faktor penting di dalam upaya KPU untuk menghadirkan logistik pemilu selanjutnya. Karena dengan telah ditetapkannya daftar pemilih, di situ terdapat angka-angka, maka KPU sudah bisa memprediksi. Dengan ditetapkannya berapa jumlah TPS, maka KPU juga telah bisa memprediksi berapa jumlah formulir yang harus dicetak. Dan berapa pula jumlah surat suara yang dicetak ditambah dengan 2% per TPS. Kalau DPT tidak bisa ditetapkan atau angka validitasnya rendah, maka nanti jumlah logistik kita juga tidak begitu valid. Dia tidak akan begitu maksimal dalam rangka melayani hak pilih. Nah, saya berharap apa yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu selama ini beserta para pihak yang tadi saya sebutkan satu persatu memberikan support kepada kami semua. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan, sinergitasnya bisa menjadi lebih tinggi. Ini Bu Ketua minta maaf sambutan ini bukan karena saya menjadi Bawaslu. Ini jauh-jauh hari kita ingin ingatkan. Karena tadi kan waktu kita sebut ini, Pak Kasat waktu ngobrol tadi kan Mas Didi dan langsung nyambung juga kan. Nah, kita bicaranya kelembagaan dan kalau saja validitas angka pemilih itu cukup tinggi, maka upaya untuk melayani menjadi maksimal, maka potensi terjadinya unprofesionalitas di dalam pelayanan dan potensi terjadinya sengketa dari sisi pelayanan itu semakin sedikit. Dalam kesempatan ini pula saya ingin sampaikan, banyak para pihak memandang pemilu itu sukses sebagai besar dari KPU juga kalau tanpa ada sengketa. Ya begitu. Anggapan kita selama ini pemilu itu dikatakan sukses, dia berhasil, selesai, kalau perlu tidak ada sengketa. Itu harapan kita. Tapi kita juga jangan lupa sengketa merupakan sarana yang disiapkan oleh undang-undang. Sehingga ketika terjadi sengketa, setidaknya dia tidak menjadi faktor utama untuk mengatakan sebuah proses pemilu di suatu tempat itu menjadi kurang baik. Sebaliknya bahkan ketika para pihak yang merasa tidak puas nanti dan dia melanjutkan ketidakpuasannya itu di jalur sengketa, maka justru ini berkesesuaian lagi dengan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita berharap semua proses itu bisa diekspresikan di dalam jalur-jalur dan prosedur-prosedur yang terbaik menurut regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa
pemilu serentak tahun 2024 ini tentu kita merasa saat ini sampai di daerah mungkin juga ada rasa yang sama, agak berbeda kondisinya dengan pemilu serentak tahun 2019. Kalau tahun 2019 tahapan ini kita sudah mendapatkan kondisi perpolitikan di mana masing-masing sudah mulai mengkristal dan kita sudah cepat mendapatkan fenomena di masyarakat, mulainya masyarakat terpolarisasi atas simbol-simbol atau golongan-golongan politik di dalam kontestasi. Biasanya ketika deteksi itu bisa didapatkan lebih dulu, penyelenggara mampu mendeteksi dan mampu bersikap yang terbaik agar polarisasi itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya memecah belah. Nah, saat ini kita semua saling menebak, sehingga saya berharap pula kawan-kawan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk mampu lebih peka terhadap kondisi perpolitikan yang terakhir, sehingga kita mampu tetap menempatkan diri kita dengan benar sebagai penyelenggara. Saya berharap kawan-kawan KPU khususnya PPK, PPS jangan terlalu mudah men-sharing sesuatu yang sifatnya kontestasi yang di situ terlihat seolah-olah kita ada keberpihakan. Itu tolong hindari, karena kita mendapatkan mandat dari rakyat melalui negara untuk menjadi penyelenggara yang netral, yang mandiri. Jadi kita berharap kita bisa bersikap dengan baik, sementara yang akan menunjukkan polarisasi itu dialah para peserta pemilu, yaitu partai politik. Karena itulah kontestasi yang akan mereka lakukan. Tapi saya berharap apapun yang dilakukan dalam pemilu serentak tahun 2024 ini, khususnya di Kutai Timur, itu bisa dikelola secara adil dan bijaksana. Karena bagaimanapun Kutai Timur ini dinamika politiknya termasuk pada yang dalam lingkungan kami di Kaltim termasuk dinamika politik yang cukup tinggi. Jadi kita selalu ingin menghimbau untuk bisa mengelolanya secara adil dan bijaksana. Mudah-mudahan kita semua menuntaskan tahapan ini dengan baik dan hasilnya bisa menghasilkan para pemimpin yang berkualitas yang memiliki keberpihakan yang terbaik kepada rakyat Kabupaten Kutai Timur dan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu menyelesaikan tugasnya dengan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kelancangan ataupun ada sesuatu yang di situ sifatnya menyinggung. Mohon dimaafkan bila itu. Sama-sama kita semua berharap yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur sekaligus membuka acara rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih DPT tingkat Kabupaten Kutai Timur pada pemilihan umum tahun 2024. Kepada Ibu Ulfa Jamilah Nurfaridah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Mohon izin Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan semua rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, mohon izinnya untuk saya membuka rapat pleno terlebih dahulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dan penetapan daftar pemilih sementara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Timur saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,
yang hari ini berkenan hadir dua-duanya. Jadi pleno hari ini cukup istimewa. Yang saya hormati tamu undangan Kapolres Kutai Timur atau yang mewakili, Pak Kasat, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, belum hadir ya. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, terima kasih Pak Arif. Yang saya hormati dan Lanal Kutai Timur atau yang mewakili, terima kasih. Dan yang saya hormati Komandan Kodim 0909 Kutai Timur atau yang mewakili, terima kasih. Dan yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, lengkap semuanya. Satu dua, ini pakainya putih sampai PKB ya. Satu, tapi enggak ya, yang sana lain Bawaslu ya. Kemudian iya, siapa tahu kan. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol atau yang mewakili, terima kasih Bu. Yang saya hormati Kepala Dinas Dukcapil hadir sendiri, terima kasih Bu Kadis ya. Mas kasih ya. Baik, siap. Dulu Bu Sekre, sekarang Bu Kadis ya. Yang saya hormati Kepala Satpol PP, terima kasih Pak Yun. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik, saya mewakili, terima kasih Pak. Yang saya hormati Kepala Bagian Pemerintahan Serkap Putim, saya mewakili, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Ketua atau yang mewakili dari semua partai politik yang ada di Kabupaten Kutai Timur, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kehadirannya bagi yang sudah hadir. Yang belum hadir kalau ada di grup dibangunin. Tadi sudah dibangunin oleh di Bako Humas, kurang tahu. Sepertinya belum semua hadir ya hari ini ya. Baru kurang lebih belum sampai 10 partai politik yang hadir. Siap, ada Gerindra, ada PKN, ada PKB, kemudian PAN, PDI Perjuangan, Partai Umat, Partai Buruh. Kalau yang baik, siap. PKS hari ini pakai baju PKS sama pakai baju bebas ya. Sudah tersebut semua ya, yang partai politik yang hadir ya. Partai Buruh sudah. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan partai politik yang sudah hadir sesuai dengan jadwal di undangan. Kemudian yang saya hormati pimpinan atau PIC dari perusahaan yang mengajukan TPS lokasi khusus, mohon izin Ketua KPU Provinsi Kaltim. Ada pimpinan PT Cipta Daya Mandiri hadir. Pimpinan partai PT-nya belum. Pimpinan PT Unggul Dinamika Utama. Terima kasih Bapak kehadirannya. Pimpinan PT Indexing. Tapi benar ya, dipastikan sampai dan sudah dikonfirmasi mungkin masih di perjalanan. Ada 3 perusahaan yang mengajukan TPS lokasi. Izin menyampaikan kepada pimpinan dan seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, dan tentu saja tidak lupa yang kami banggakan semua perwakilan PPK se-Kabupaten Kutai Timur yang hadir pada hari ini, diwakili memang 1 kecamatan 1 orang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan tahapan dari keseluruhan proses pemutahiran daftar pemilih, dan hari ini adalah proses menuju ke penetapan daftar pemilih tetap seperti yang disampaikan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur tadi. Hari ini cukup spesial karena Kutai Timur langsung dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur dan anggota Bawaslu Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur, dan ketua dan anggota Bawaslu Kutai Timurnya juga lengkap. Besar harapan kami dengan hadirnya beliau-beliau ini, maka perjalanan rapat pleno hari ini dapat berjalan aman, lancar, tidak ada kendala dan bisa cepat ditetapkan. Begitulah harapannya PPK. Amin.
Begitu Pak Dada. Nanti kalau agak lama mancing, kalau mancing masih ada lautnya. Hari ini untuk Kutai Timur, Bapak Ibu yang saya hormati, cukup spesial, memang ditungguinnya itu oleh beliau-beliau di pleno DPP. Maka harapannya tentu saja proses ini dapat menghasilkan data yang akurat untuk pemilu tahun 2024. Kemudian yang penting kami sampaikan, masih ada 3 perusahaan yang telah mengajukan TPS lokasi khusus karena memang ada signifikansi dari keberadaan TPS lokasi khusus tersebut. Kemudian nanti di dalam prosesnya Bapak Ibu sudah menyimak tadi paket kawan-kawan partai politik dan juga nanti Bawaslu dan juga tamu undangan, dan paket sudah disampaikan. Kemudian itu dapat dipedomani bersama untuk berjalannya proses sidang hari ini untuk menetapkan DPD dapat berjalan lancar. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan, maka kita bisa langsung izin kita bisa langsung. Baik. Kita akan masuk ke dalam pembacaan. Silakan masuk. Pembacaan rekapitulasi masing-masing kecamatan. Sebelum saya lanjutkan ke pembacaan, dipastikan dulu operatornya sudah siap. Oke lah. Salah pakai batik dong. Operator sudah, kemudian PPK yang PPK kan? Siap. Di depan. Kau pun hadir, kau pun. Yang mana? Oh berarti kalau kita lihat itu 1 tidak bisa diwakilkan, 2 untuk jangka waktunya belum bisa ditentukan, maka kita ke Pak Tuampar. Pak Tuampar jangan terlihat lagi. Ada. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pimpinan Kecamatan Batu Ampar akan menyampaikan rekapitulasi tingkat kecamatannya di rekap tingkat kabupaten. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS akhir tingkat Kecamatan Batu Ampar pemilihan umum tahun 2024 pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Batu Ampar telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS akhir tingkat Kecamatan Batu Ampar untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPK Kecamatan Batu Ampar menetapkan rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS akhir di Kecamatan Batu Ampar dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS akhir jumlah desa 7, jumlah TPS 27, pemilih aktif 6039, pemilih baru 103, pemilih tidak memenuhi syarat 29, perbaikan data pemilih 23, pemilih potensial non KTPL 193, 2, menerima masukan dari 1, menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Kecamatan Batu Ampar nomor 015-PM.00.02/KA.03/BA
garis datar 14/05/2023 perihal saran perbaikan dari SKP akhir dan surat Ketua Panwaslu Kecamatan Keempat nomor 001/PM/00/BA/05/2023 perihal saran perbaikan dari SKP. Terkait saran perbaikan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan kepada BPS dan itu menindaklanjuti. Untuk dari tindak lanjut adalah sebagai berikut. A. Potensial kegandaan berdasarkan hasil pencermatan bersama ikatan masing-masing baik BPS bersama PKD maupun PPK bersama Panwascam bahwa tidak ditemukan potensi kegandaan. B. Potensi anggota keluarga terpisah TPS. Setelah dilakukan pencermatan dan ditemukan karena saat pemetaan TPS keluarga yang memiliki nomor KK yang sama dimasukkan dalam TPS yang sama dengan maksud agar mereka tidak terpisah TPS-nya. Setelah dilakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal sekaligus sebagai tindak lanjut dari saran perbaikan DPSOP yang lalu, hasilnya adalah sebagai berikut. Di desa Telaga terdapat 3 orang yang meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari desa atas nama 1. Wahana, 2. Asal Mustion, 3. Matias Nur. Di desa Timbau terdapat 3 orang yang meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari desa atas nama 1. Ibanov, 2. Jerida, 3. Antonius Ular. Di desa Mominda terdapat 1 orang yang meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari desa atas nama Nur Hayati. Sementara atas nama Misria baru meninggal 2 hari yang lalu, beralamat di tempat TPS2 desa Mominda belum bisa di-TPS karena belum ada surat keterangan meninggal dari desa. Atas nama Hidayah Nusia dan Yosef Rigal yang semula diindikasikan meninggal ternyata tidak meninggal atau masih hidup. Di desa Kebirahi 3 orang yang meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari desa atas nama Windy, Wadiono, juga Jaswari. Dan pemilih baru dapat 8 orang pemilih baru hasil tanggapan masyarakat dan 95 orang dari TPS lokasi khusus yang dikembalikan ke TPS reguler sesuai dengan alamatnya. G. Pemilih RT0 terdapat 23 pemilih RT0 yang tersebar di 6 desa dan semuanya sudah dilakukan perbaikan karena memang semuanya pada saat pencoblosan sudah dipetakan sesuai alamat RT masing-masing. H. Saran perbaikan dari Panwascam terdapat 1 orang pemilih di desa Batu Timur RS3 yang beralamat RT 17. Selanjutnya PPK melakukan penelusuran dengan cara berkoordinasi dengan RT dan pemerintah desa setempat memperoleh keterangan dari pemerintah desa seperti itu. Sebenarnya di desa Batu Timur hanya terdiri dari 5 RT dan nama pemilih yang beralamat RT 17 tersebut tidak ditemukan sehingga alamat RT yang bersangkutan belum bisa diperbaiki. Demikian berita acara ketika Kecamatan Batu Ampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya persilakan kepada Bawaslu apabila ada silakan juga. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur dan juga anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pak Rudi dan Pak Gali, juga Ketua dan anggota KPU Kabupaten Timur dan Ketua dan anggota Bawaslu Kutai Timur beserta partai politik dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali. Baik, langsung saja kami menindaklanjuti apa yang dibaca oleh kawan-kawan dari Batu Ampar. Pak Sabran sehat? Mau lama apa sebentar ini? Kebetulan puas loh ini. Bingung dijawabnya.
Baik, terima kasih. Yang tadi dibacakan adalah berita acara ketika pleno di tingkat kecamatan, gitu, yang pasti saran perbaikan dari sahabat-sahabat Paramsam sudah ditindaklanjuti. Baik, dalam kesempatan kali ini beberapa hari yang lalu Bawaslu Timur melayangkan saran perbaikan Ibu Ketua pasca pencermatan ditetapkannya di tingkat kecamatan. Jadi ada beberapa temuan yang ditemukan kawan-kawan di bawah dan kami layangkan di tingkat kabupaten. Di antaranya adalah data meninggal dunia ada 3, kemudian pindah domisili ada 2, dan pemilih baru ada 6. Demikian Pak Hasan. Maka ini tentu saja bisa dieksekusi di tingkat kabupaten. Maka dengan demikian kami pertegas kembali apa yang sudah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur layangkan saran perbaikan di hari kemarin. Nah, ini update dan progresnya seperti apa? Apakah sudah ditindaklanjuti dan tentu saja bisa disampaikan di forum ini, kita clearkan per kecamatan. Demikian, saya kembalikan ke Bu Ketua. Baik, terima kasih Bu Afin. Jadi Batu Apar tadi juga sudah menjelaskan terkait saran perbaikan dan proses dinamika di Batu Apar ya Pak Sabran. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon untuk tidak salah persepsi terkait yang disampaikan Pak Sabran tadi. Ada yang meninggal, ada yang masih hidup, itu bukan PPK melampaui kewenangan malaikat Israel. Jadi memang kondisi dokumen yang kemudian dilampirkan di dalam proses rekap di tingkat kecamatan, ya insya Allah proses ini adalah bagian tadi untuk mencapai data yang valid terkait DPT. Tapi memang unik, ada yang dilaporkan meninggal ternyata masih hidup. Kemudian kalau yang sudah meninggal nyata ada dokumen pendukungnya ya Pak Sabran. Baik Pak Hasan, saya persilahkan terkait saran perbaikan Bawaslu yang kemarin sudah masuk ke kita, itu tindak lanjutnya nanti juga data dukung tersebut dikonfirmasi ke PPK. Silakan Pak Hasan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pimpinan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur sempat hadir, dan kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya hormati Ketua dan rekan-rekan anggota KPU Provinsi Timur dan Ketua dan rekan-rekan anggota KPU Bawaslu Provinsi Timur serta para tamu yang hadir. Izin menyampaikan beberapa poin terkait rekapitulasi DPS HP akhir di tingkat kecamatan seperti itu. Yang pertama tentang pencermatan terhadap DPS HP akhir yang sudah beberapa kali dilakukan oleh teman-teman PPK dan Panwascam. Ingin menyampaikan bahwa hampir di setiap tahapan PPK dan Panwascam selalu melakukan koordinasi dan pencermatan bersama. Pun sebelum dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, PKD dan PPS juga melakukan pencermatan terhadap data yang ada. Seperti itu. Kemudian setelahnya itu dilanjutkan di tingkat PPK, dalam hal ini Panwascam dan PPK juga melakukan pencermatan terhadap data yang ada. Selanjutnya setelah melakukan penetapan di tingkat PPK pun juga dilakukan pencermatan bersama terhadap data DPS HP akhir tersebut, sehingga potensi-potensi misalnya pemilih yang TNS kemudian pemilih baru dan sebagainya itu saya pikir sudah maksimal dilaksanakan dan dimaksimalkan oleh PPK dan Panwascam. Tentunya dia menyampaikan Bapak Ibu terhadap saran dan perbaikan yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu pada
kemarin itu sudah kita cross check dan semuanya sudah ditindaklanjuti karena data ini sebenarnya adalah data yang dari PPK, hasil pencermatan PPK yang bermacam seperti itu. Sehingga kita memastikan saja di KPU Kabupaten Jawa Timur, memastikan saja apakah data tersebut sudah itu, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti semua. Ya, karena memang ada beberapa tahapan yang tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi sudah dilakukan dan dilakukan pencermatan dan di cross check secara bersama seperti itu. Itu barangkali Ketua juga menyampaikan Bapak Ibu bahwa nanti Bapak Ibu karena di pasca penetapan DPSHP akhir di PPK itu akan kita koreksi Bapak Ibu, bukan artinya apa, koreksi tersebut kita lakukan karena memang setelah pleno di tingkat PPK ada rentang beberapa hari, beberapa lama itu, sehingga tanggapan terhadap DPSHP tersebut, tanggapan masyarakat, kemudian dilakukan juga analisis kegandaan, maka akan ada beberapa perubahan data di tingkat kabupaten seperti itu. Minta tolong nanti di operator nanti dibukakan tabel bantunya sehingga peserta yang hadir bisa memahami bagaimana perubahan datanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Perubahan data yang kami maksud itu adalah salah satunya adalah kita melakukan analisis kegandaan. Alhamdulillah kemarin di Surabaya kita melakukan analisis kegandaan secara nasional, bahwa selaras dengan apa yang ada di norma di peraturan bahwa pemilih hanya terdaftar satu kali dalam data pemilih, maka analisis kegandaan itu sudah kita lakukan dan disertai dengan bukti dukung seperti itu. Karena memang setelah penetapan di tingkat PPK itu terjadi ada pindah masuk dan pindah keluar, sehingga rekapitulasi di tingkat PPK-nya nanti akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Begitupun juga Bapak Ibu sekalian, kita di portal cek PPK online alhamdulillah sudah kita buka juga, ada beberapa tanggapan di sana, baik pemilih baru maupun perubahan dari data seperti itu, sehingga nanti akan kita mengindahkan kita semua Bapak Ibu mencermati data yang disampaikan oleh teman-teman PPK. Jadi gini, nanti ada yang dibacakan teman-teman PPK, mereka membacakan rekap yang mereka tetapkan, kemudian ada perubahan setelah pleno di PPK sampai dengan hari ini tanggal 21 kemarin kita tetap juga membuka tanggapan terhadap data tersebut, data pemilih tersebut melalui cek DPP online, sehingga memang seperti itu dinamisasinya seperti Bapak Ibu sekalian. Bisa barangkali operator bisa ditampilkan tabel bantunya seperti ini Bapak Ibu. Ingin menyampaikan di awal sehingga nanti tidak salah persepsi ketika. Nah, ini yang tabel sebelah kanan, di sebelah kiri saya, maksud saya itu hasil pleno PPK Bapak Ibu sekalian. Di tabel yang tengah ya, itu adalah hasil pencermatan yang dimaksud adalah itulah hasil pencermatan teman-teman PPK dan Panwascam ya, seperti itu, sehingga di pleno di tingkat kabupaten akan terkoreksi datanya yang sebelah kanan saya yang warnanya agak pink ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada beberapa perubahan karena
itu tadi ada percepatan bersama teman-teman Panwasca, kemudian ada tanggapan masyarakat, kemudian dilakukan analisis ganda terhadap data tersebut, analisis ganda secara nasional, kemudian ada lokasi khusus juga. Ya, artinya lokasi khusus ketika misalnya terkonfirmasi pemilik kita ada di contoh saya ambil contoh kasus misalnya pemilik kita misalnya ada yang belajar di Kairo, maka otomatis di Kutai Timur kita coret untuk dimasukkan misalnya di Kairo seperti itu dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, memang ada dinamisasi data ketika pasca pleno di tingkat PPK, sehingga nanti di tingkat kabupaten akan terkoreksi. Seperti itu Ketua, barangkali di awal saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasannya berarti ada. Baik, izin Ketua, mungkin kita kembali ke Batu Ampar. Jadi sekali lagi saran perbaikan di tingkat kabupaten yang tadi saya paparkan, maka dalam kesempatan kali ini karena Batu Ampar pertama, coba kiranya bisa diuji petik bahwasanya apa yang kami layankan 3 orang ini benar-benar sudah dieksekusi di forum ini sehingga benar-benar clear, jangan sampai muncul lagi dan lagi. Maka di momen sebelum Lebaran yang tadi meninggal nggak jadi, itu kan tadi Pak Pastor dan PPK bisa ke sana berlebaran dan meminta maaf. Kemudian terkait dengan TPS lokasi khusus, mungkin bisa disampaikan Bu Ketua bahwasannya hasil koordinasi kita kemarin yang sedianya TPS lokasi khusus di Kutai Timur itu ada 9, saat ini berkurang menjadi 5. Maka tentu saja pendistribusian dari berbagai data pemilih di seluruh 18 kecamatan otomatis tercancel beberapa pemilih yang kemudian kembali ke TPS reguler. Nah, menjadi tugas kita bersama mensosialisasikan kembali yang sebelumnya yang bersangkutan tahunya di TPS lokasi khusus, maka saat ini kan nantinya akan kembali ke TPS reguler. Nah, ini juga penting untuk kita sosialisasikan bersama dan disampaikan kepada yang bersangkutan bahwasanya sudah kembali ke TPS reguler. Izin kita langsung ke uji petik aja ya, Batu Ampar.